Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa yang mendengar video ini, sedikit saya mau berbagi dari ilmu yang telah saya pelajari sedikit demi sedikit dari ustaz-ustaz atau dari baca-baca buku dari ustaz-ustaz sunnah atau ustaz-ustaz salafi yang mengatakan bahwa mengenai tahlilan kematian itu merupakan sebuah tradisi, dan saya pun melihat tahlilan kematian itu merupakan sebuah tradisi yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat disyariatkan di dalam agama Islam. Padahal tahlilan kematian itu tidak ada tuntunannya dalam agama Islam kalau kita mau mempelajari dan mencari tahu mengenai asal usulnya. Ketahuilah, dalam agama Islam itu semuanya sudah diatur. Nah, mengenai tahlilan kematian itu nggak ada tuntunannya. Jadi masyarakat kita sudah terlanjur memakan, atau istilahnya sudah terlanjur termakan dengan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan dari dai-dai atau ustadz atau kiai yang mengatakan bahwasanya setiap ada kematian kita harus mengatakan tahlilan kematian di rumah orang yang berduka. Padahal perbuatan ini tidak ada tuntunannya. Rasulullah dan para sahabatnya tidak ada melakukan tahlilan kematian. Jadi untuk apa kita melakukan tahlilan kematian sementara Rasul dan para sahabatnya tidak ada melakukan itu? Sering kita lihat siangnya atau paginya ada yang meninggal, malamnya setelah maghrib atau setelah isya berbondong-bondong orang datang ke rumah duka, duduk bersantai, bahkan merokok, makan-makan di rumah orang berduka. Lalu dengan alasan atau berdalih ingin mendoakan si mayit. Kenapa? Kenapa tidak mendoakannya di tempat lain? Kenapa harus di rumah orang yang berduka? Apa tidak bisa berdoa sendiri-sendiri? Kenapa harus berjamaah? Kenapa Anda harus makan-makan atau merokok yang merupakan perbuatan haram di rumah orang berduka? Sementara mereka lagi berduka, masa ya Anda duduk-duduk santai-santai makan-makan dengan alasan mendoakan si mayit di rumah orang berduka? Masuk akalkah itu? Kalau ada acara pernikahan lalu besoknya ada walimahan, Anda makan-makan di sana ketika Anda diundang, itu wajar. Itu baru betul makan-makan di acara walimahan. Namun di ini orang lagi berduka, Anda makan-makan di rumah orang berduka dengan alasan mendoakan si mayit. Ya ini tahlilan kematian. Masuk akal enggak? Sementara tidak ada tuntunannya tahlilan kematian itu bagi si mayit yang telah meninggal dunia. Jadi untuk apa kita melakukan dan melestarikan tahlilan kematian sementara Rasulullah dan para sahabat tidak ada melakukannya? Lihat tuh, daerah Mekah, Madinah, Jazirah Arab sana yang merupakan tempat Rasulullah dan para sahabatnya awal mula Islam. Dakwah tersebar dari sana dan iman akan kembali ke kota Madinah, kata Rasulullah. Mekah dan Madinah itu menjadi patokan juga. Setelah kita melihat dalil, apakah ada dalilnya atau tidak? Dalilnya tidak ada. Bahkan di Mekah dan Madinah itu pun, walaupun ada yang menganggap bahwa Mekah Madinah sekarang tidak seperti dahulu, Allahu alam, ini perkataan entah siapa, yang jelas ini adalah tuduhan yang tidak benar, yang mengatakan bahwasanya daerah Arab itu sekarang sudah berubah. Dia yang berubah mungkin pemikirannya. Padahal daerah Arab itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Mereka tidak ada melakukan tahlilan kematian ketika dia meninggal. Bahkan yang sesuai dengan tuntunan Rasul, ini ingat ya, yang sesuai dengan tuntunan Rasul, ketika dia meninggal dunia itu, keluarga atau tetangga itu datang ke rumah orang yang berduka, membawakan makanan, menghibur orang yang lagi berduka dengan menyabarkannya. Lalu setelah itu pulang, tidak berlama-lama di rumah orang berduka karena orang lagi berduka. Masa ya Anda mau lama-lama di sana? Bayangkan jika Anda yang lagi berduka, lalu berbondong-bondong orang datang, duduk santai
ngobrol-ngobrol, makan-makan di rumah Anda sementara Anda lagi berduka, apa rasanya? Begitu juga lah orang lagi berduka, tidak sepantasnya kita memberatkan mereka dengan mengadakan tahlilan kematian yang tidak ada contohnya. Jadi yang benar itu kita membawakan makanan untuk orang yang lagi berduka, menghibur mereka, menyabarkan mereka, lalu setelah itu pulang. Itu yang dinamakan dengan takziah. Itu menghibur orang yang lagi berduka. Tidak mesti harus di rumah orang berduka, di mana saja. Jika kita besoknya ketemu mereka di pasar, atau ketemu di jalan, atau ketemu di masjid, kita sabarkan. Kita beri nasihat bahwasanya ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Sabar, perbanyak doa untuk yang telah meninggal. Jangan terlalu bersedih sehingga meratap, tidak boleh itu. Kita sabarkan. Begitu. Itu yang namanya takziah. Bukan berkumpul-kumpul, makan-makan, mendoa dan segala macamnya di rumah orang berduka, bukan. Ayolah, perbaiki amalan kita dari yang terkecil. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita. Dan ini adalah nasihat bagi saya pribadi dan pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.